Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros, terima kasih hari ini sudah mempersiapkan waktunya untuk berbagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Begini Ibu Ros, saya dan guru-guru yang lain termasuk Ibu Ros di sekolah ini tentunya sebagai guru kan punya tujuan ya dalam mengajar. Kira-kira apa tujuan Ibu Ros dalam menjadi seorang guru? Tujuan menjadi seorang guru Atau lebih ke kira-kira adakah sebuah tujuan yang menjadi patokannya Ibu Ros untuk menjadi seorang guru terhadap kita? ada. Lebih ke murid, kira-kira menurut Ibu Ros, keinginan Ibu Ros terhadap murid-murid itu mau murid yang seperti apa? Saya kalau tujuan menjadi guru pastinya kita mau mencerdaskan murid, menjadikan murid kita orang yang berguna bagi bangsa negara. Tapi ada satu hal dasar yang saya sangat sukai, kalau murid saya itu jadi orang yang mengerti, memahami apa yang saya berikan kepada beliau, ilmu yang saya berikan maksudnya, tapi di sisi lain dia juga bisa untuk mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi bukan cuma dia paham, tapi bisa untuk dia terapkan ilmu yang saya berikan untuk kehidupan dia sehari-hari. Oke, tujuan yang sangat luar biasa. Berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa tujuannya Ibu Ros adalah menjadikan peserta didik atau murid mampu memahami dan juga mengaplikasikan ilmu yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, tujuan yang sangat luar biasa. Apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau persentase keberhasilan dari tujuannya Ibu? Persentase keberhasilan dari yang saya ada Ya. sekitar 60-70%. Saya bisa melihat itu dari kehidupan murid saya ketika saya jelaskan, begitu dia keluar ilmu yang saya berikan tuh, contohnya misalnya saya bilang kalau saya bilang diam, ibu mengajar, kalau ibu sudah memberikan sinyal untuk tolong diam, kalian juga harus diam, hormati apa yang orang yang sedang berada di depan. Dan saya melihat itu mereka lakukan terhadap guru lain. Ketika gurunya sudah berikan sinyal diam, dia akan dengan senyum tanpa apa-apa, mereka langsung diam. Kebetulan di kelas saya tidak memberikan sinyal diamnya dengan suruh diam, saya pakai sinyal tangan. Dan misalnya kalau saya sudah bilang angkat 5 jari, itu artinya mereka sudah harus lihat, oh itu sudah disuruh diam. Luar biasa. Berarti sudah terbentuknya suatu chemistry ya. Iya. Oke, apakah rencana yang atau tujuan, saya katakan rencana adalah tujuannya, rencana itu apakah sudah benar-benar matang tujuannya Ibu? Kalau dikatakan matang 100%, saya yakin belum, karena saya tadi bilang secara persentasenya baru 60 sampai 70, sisanya kan belum. Oke. Jadi belum matang semuanya, belum semuanya melakukan apa yang saya berikan. Lalu menurut Ibu, kesempatan atau peluang apa yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuannya Ibu? Kira-kira ada peluang apa yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuannya? Kesempatan atau peluang Yang sudah dimiliki saat ini? Kompetensi saya tentunya, apa yang bisa saya berikan itu jadi peluang, saya jadikan peluang untuk saya untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan saya sebagai seorang guru. Oke, berdasarkan apa yang sudah Ibu paparkan tadi, misalkan dari skala 1 sampai 5 nih, di manakah pencapaian tujuannya Ibu? 1 sampai 5, 3 ya. Berarti tidak ke bawah, tidak ke atas, Ya, tetapi netral. pasti netral. Oke. Terus apa saja kekuatan yang sudah Ibu Ros miliki untuk mencapai tujuan itu? Kekuatan saya sebenarnya yang terbesar itu ada pada murid saya. Luar biasa. Kalau dibilang saya yang memiliki kekuatan, tapi mereka tidak mensupport apa yang saya berikan, pasti tidak terjadi chemistry antara saya dan murid saya. Oleh karena itu kekuatan terbesar saya ada pada mereka. Secapek apapun ketika saya mau mengajar mereka, tarik nafas, masuk ke dalam, serasa bebannya pasti hilang. Saya yakin semua guru akan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya.
Apakah ada beberapa peluang yang bisa Ibu Ros ambil saat terjadi masalah? Peluang maksudnya? Peluang apa saja ketika tujuannya Ibu Ros akan tercapai ketika ada sebuah masalah? Kira-kira peluang untuk mencapai keberhasilan itu kira-kira bagaimana? Tetap netral. Tetap netral. Tetap netral. Masalah bukan dijadikan saya jadikan beban untuk tidak mewujudkan tujuan saya. Masalah harus diselesaikan, tapi jangan jadikan beban untuk mencapai sebuah tujuan. Oke. Begini Ibu Ros, dalam mencapai sebuah tujuan, jika ada hambatan yang menghalangi atau menghambat tujuannya Ibu Ros, apakah Ibu Ros sudah memiliki opsi lain atau misalnya solusi lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan yang sedang terjadi misalnya? Ada. Tadi tujuan saya adalah membentuk, mendidik siswa yang dia bisa menerima ilmu saya, juga mengaplikasikannya. Tapi hambatannya juga ada. Tadi saya bilang presentasi tidak semua, masih 60-70, 30%-nya ini kan belum tumbuh. Berarti yang menjadi hambatan saya adalah yang belum bisa untuk mengamalkan. Terus opsi saya, kalau memang mereka ada yang tidak mengerti, ada yang masih apa sih Bu gitu, ada yang masih kurang chemistry dengan saya panggil, kamu ketemu ibu di ruangan, saya ajak bicara dia dari hati ke hati, maunya apa, masalahnya kenapa jadi begini. Setelah itu baru saya bisa menyimpulkan kira-kira kalau dia seperti itu, solusi apa yang harus saya lakukan. Misalnya, oh ternyata dia kurang suka kalau misalnya saya terlalu pilih nih, menurut dia, oh ibu hanya pilih siswa A, dia itu sudah pernah dipilih, saya tidak pernah dipilih. Oh jadi solusi untuk saya adalah di kesempatan berikutnya saya pilih dia untuk menunjukkan kalau ibu berada di pihak netral, ibu tidak menganak emaskan siswa A, tidak menganak emaskan kamu, tidak menganak emaskan siswa yang lain, seperti itu. Oke, luar biasa. Begini Ibu Ros, setiap guru kan memiliki tujuan yang sangat luar biasa ya. Tujuan Ibu Ros menurut saya sangat luar biasa. Untuk mencapai tujuan itu, bisakah Ibu Ros mengklasifikasi kira-kira hambatan-hambatan apa saja yang bisa Ibu Ros temui di lingkungan sekolah kita? Banyak, apa-apa saja kira-kira? Satu, kurang adanya kedekatan emosional antara guru dan murid maupun tenaga kependidikan. Kedua, siswa itu tidak 100% disupport dari rumah oleh orang tuanya untuk belajar. Ya. Yang ketiga, kurangnya mungkin sarana. Terus ya itu masih jadi itu masih jadi hambatan terbesar. Klasifikasi dari hambatan terbesar. Yang kecil-kecilnya masih bisa untuk diatasi. Dari ketiga hambatan itu, solusi real yang Ibu Ros ambil untuk menghadapi ketiga hambatan ini kira-kira apa? Yang pertama, saya coba untuk mendekatkan diri lagi ke siswa ini. Karena sekolah ada bukan karena ada guru, tapi karena ada siswa. Kalau tidak ada siswa, tidak mungkin ada guru. Bukan karena ada guru, makanya ada siswa. Jadi saya coba lagi dekatkan ke mereka soal sarana dan prasarana. Misalnya, oh ternyata kendalanya ada di LCD proyektor sedang dipakai oleh guru lain. Sementara saat itu saya harus butuh. Ya, saya cari solusi lain, misalnya buat poster atau coba di dalam gambar di karton. Sebenarnya itu hanya hal-hal yang bisa kita, kalau tidak bisa dimodernisasikan, bisa kita ambil dari zaman sekolah kita dulu. Poster kah, atau pakai gambar kah, atau kita langsung gambar di papan tulis kah, seperti itu. Oke Ibu Ros, itu solusi yang sudah dijabarkan ya apabila Ibu Ros mengklasifikasi beberapa hambatan, solusi yang ditawarkan adalah yang tadi. Nah, apabila solusi yang tadi sudah dijalankan nih misalnya, lalu pada akhirnya masih saja ada hambatannya yang membuat tujuan Ibu Ros belum tercapai, kira-kira apa yang akan Ibu Ros lakukan? Sebagai seorang guru,
ketika seluruh solusi yang tadi Ibu Ros jabarkan itu sudah dilaksanakan, tetapi pada akhirnya masih belum tercapai, kira-kira apa yang Ibu Ros lakukan? Coba lagi, Masih terus coba lagi ya, sampai bisa. jadi tidak pernah ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Luar Guru biasa. tidak boleh ada kata menyerah. Berarti kira-kira rencana utama untuk mencapai tujuannya Ibu Ros itu apa? Rencana yang paling utama? Untuk mencapai tujuan saya, rencana paling utama yang saya lakukan adalah terus belajar. Kita mengajar, tapi di sisi lain kita harus terus belajar. Ketika kita terus belajar, kita belajar bukan hanya tentang bahan ajar, modul ajar yang kita mengajarkan kepada siswa, tapi belajar maksud saya adalah memahami kondisi sekitar, memahami permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, terus belajar apapun itu harus terus kita pelajari, harus kita ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengajar ketika kita sendiri tidak pernah belajar itu? Luar biasa ya. Kesimpulannya berarti guru terus belajar meskipun sudah mengajar. Oke, apakah ada skala prioritas dalam mencapai tujuan itu? Ada. Dari range 1 sampai 5 tadi, dia ada di 4,9. Luar biasa, mendekati sempurna ya. Berarti kita Sempurna. sebagai guru harus benar-benar menempatkan tujuan utama kita pada rank paling atas. Luar biasa ya. Oke, dalam mencapai tujuan itu, apa strategi yang akan Ibu Ros gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Strategi yang pertama, saya terus belajar. Yang kedua, saya mendekatkan diri pada siswa saya. Yang ketiga, saya mencoba untuk mengajarkan mereka apa yang saya punya yang saya bisa berikan kepada mereka. Itu strategi yang ketiga. Terus yang keempat, terus mendidik mereka. Maksudnya mendidik itu bukan berarti harus begini, harus begitu, tapi coba saya contohkan kepada diri saya sendiri dulu. Setelah mereka lihat, ternyata mendidik itu bukan hanya disuruh, tapi bisa dilihat dari gurunya kayaknya begini, gurunya asik, gurunya bisa diajak curhat, seperti itu. Luar biasa ya strateginya. Oke, berdasarkan strategi yang sudah dipaparkan tadi, jangka waktu yang digunakan dalam mencapai tujuannya Ibu Ros itu berapa lama? Apakah jangka pendek kah atau menurut Ibu Ros harus jangka panjang? Harus jangka panjang. Alasannya apa? Kenapa harus jangka panjang? Siswa setiap tahun kan pasti ada yang lulus, ada yang masuk baru. Jangka panjang itu bukan hanya saat mereka menjadi siswa saya, tapi ketika mereka lulus, mereka kembali lihat saya, dulu ibu pernah mengajarkan saya ini. Di kehidupan sehari-hari saya bisa saya jelasin. Kalau dulu, ternyata ibu suruh saya harus berkata sopan, katakanlah. Dengan siapapun berkatalah dengan sopan. Kalau bicara, tatap mata pembicara, lawan bicara kamu. Ketika mereka melakukan itu, di otak kecil mereka pasti akan berpikir, dulu guru saya yang ini yang suruh saya seperti itu. Itu jadi suatu kebanggaan untuk saya ketika mereka berpikir seperti itu. Luar biasa ya, sinkron sekali ya, memilih jangka panjang karena memang tujuannya Ibu Ros selain memberikan ilmu di dalam kelas, juga ingin kalau murid tersebut dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, makanya memilih jangka panjang. Oke, lalu apakah sudah ada gambaran tentang ukuran keberhasilan dari tujuan yang sudah Ibu Ros buat? Sudah ada. Bagaimana? Tadi gambarannya misalnya begini, saya pernah mengajarkan siswa untuk kalau misalnya mau izin menghadap ke saya, bicara baik-baik, baru kamu keluar. Terus setelah 2-3 kali pertemuan, di pertemuan berikutnya siswa saya sudah mengaplikasikan apa yang saya jelaskan. Jadi ketika mereka mau izin keluar, mereka akan menghadap dan satu orang. Kebetulan saya punya peraturan dalam kelas adalah satu orang saja yang boleh keluar. Jadi bergantian karena pakai sistem ID card tadi itu. Jadi kalau ID cardnya masih dipakai orang, artinya kamu tidak diizinkan untuk keluar sampai ID card itu sudah kembali dalam ruang kelas. Luar biasa, itu semuanya dalam siklus ya. Dalam siklus yang sama. Oke. Apakah upaya yang akan Ibu Ros lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan? Upaya. Contoh yang dalam kelas seperti tadi yang ID card tadi itu,
Ini salah satu cara upaya. ya salah satu upaya saya untuk mengajarkan mereka kalau mau izin satu orang saja yang keluar dengan pakai bantuan ID card itu. Ketika dia keluar terus saya bilang, oh ID cardnya belum kembali. Dengan begitu saya tidak mengatakan pada dia kalau oh kamu belum boleh keluar, tapi dia menangkap sendiri apa yang oh berarti kalau ID cardnya belum kembali saya belum boleh keluar. Atau kalau misalnya ketuk pintu ibunya belum jawab dan belum persilakan masuk, saya tidak boleh masuk dulu ke dalam ruangan itu. Jadi itu salah satu upaya saya untuk mengajarkan pada siswa kalau A ya A gitu. Jangan ketika ibu ajarkan A kamu lalu lintas ke B gitu. Tetap pada jalur yang sama. Luar biasa ya. Oke, apakah Ibu Ros sudah membuat sebuah komitmen untuk mencapai tujuannya Ibu Ros? Semenjak saya jadi guru, itu jadi komitmen terbesar saya. Luar biasa ya. Lalu siapa dan apa yang membuat Ibu Ros bertahan dalam menjaga komitmen itu? Diri saya sendiri dan siswa saya. Nah, berarti antara guru dan murid ya Iya. saling berkolaborasi. Oke. Lalu bagaimana tindakan-tindak lanjut yang akan Ibu Ros lakukan setelah kita melakukan diskusi ini? Kira-kira adakah tindak lanjut yang harus Ibu Ros buat? Yang pasti saya harus terus meningkatkan kompetensi diri. Saya harus apa yang saya bicarakan kepada ibu hari ini jangan cuma jadikan wawancara, tapi jadi cambuk untuk saya sudah berbicara ini, otomatis apa yang saya bicarakan itu harus saya lakukan. Secara tidak langsung Ibu Ros juga sudah berbagi dengan guru-guru yang di luar sana ya, luar biasa sekali. Itu tindak lanjutnya. Lalu apakah Ibu Ros berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu Ros buat? Siap bertanggung jawab. Luar biasa sekali ya. Oke Ibu Ros, sangat lengkap sekali jawaban-jawaban yang luar biasa. Bagaimana perasaannya Ibu Ros ketika di coaching? Senang, Ah, ada rasa kamu harus bertanggung jawab di akhir. luar biasa. Berarti bagaimana setelah menjabarkan tujuan yang tadi dibuat, Ibu Ros sudah paham apa yang harus Ibu Ros buat untuk mencapai tujuan tersebut? Sudah. Secara tidak langsung Ibu Ros sudah menjawab sendiri apa yang harus dibuat kan ya, tanpa harus ada yang mengatakan kamu harus begini-begini untuk mencapai tujuannya. Selamat ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas Terima kasih, waktunya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.